pada kasus Ustaz Farid Oqbah itu juga terjadi pada Gus Dur. Karena itu kita memang butuh mendukung penuh melalui pernyataan bersama nanti. Dan Gus Dur pun juga sama. Di awal dianggap melakukan penodaan agama, dianggap menyebarkan delik sara gitu. Ternyata tuntutannya hanya mengedarkan kabar bohong. Sementara objek kabar bohong itu kan ijazah palsu. Nah, sejak awal sampai nyaris putusan tanggal 18 April nanti, itu ijazah aslinya tidak pernah diperlihatkan di persidangan. Nah, itu kata kuncinya sebenarnya itu. Kalau ijazah aslinya ada diperlihatkan di persidangan, sebenarnya ya masih masuk akal. Ini faktanya ijazah asli itu tidak ada di persidangan. Dan ini yang kemudian membuat kita semua punya alasan untuk menuntut agar Gus Dur dibebaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimuna akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhdhuluhu, amma ba'd. Pemirsa sekalian, juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada, hari ini kami sejumlah tokoh, advokat, ulama di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, namun juga meliputi beberapa tokoh, ulama dan advokat di beberapa kota dan daerah di Indonesia yang juga nanti akan kami bacakan nama-namanya turut serta menyetujui atas rencana pembacaan pernyataan bersama advokat, tokoh dan ulama Jabodetabek dengan tema Bebaskan Gus Nur, Stop Pembungkaman Ulama, Aktivis dan Dakwah Islam Berdalih Delik Kabar Bohong. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat pengajuan tuntutan, saudara jaksa penuntut umum telah menuntut Gus Nur atau Sugi Nur Haja dengan tuntutan pidana maksimum dari ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni dengan tuntutan 10 tahun penjara. Masalah yang dipersoalkan adalah ketika Gus Nur membimbing mubahalah saudara Bambang Trimulyono, di mana di dalam mubahalah Bambang Trimulyono, Bambang Tri memberikan keterangan yang meyakini bahwa ijazah SD, SMP, SMA, S1 Joko Widodo adalah palsu. Kemudian dianggap sebagai kabar bohong dalam podcast yang dilakukan Gus Nur di dalam channelnya. Kemudian Gus Nur dianggap ikut membuat dan mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Nah, karena itulah kemudian Gus Nur dituntut 10 tahun penjara berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Nah, sebelumnya Gus Nur dianggap telah melakukan tindak pidana penodaan agama dan tindak pidana menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, dan ras antar golongan. Jadi, selain dituduh melakukan atau mengedarkan kabar bohong, Gus Nur juga dituduh telah melakukan penodaan agama dan juga telah menyebarkan sara. Dan hal itu pula yang dulu sudah disampaikan oleh Mabes Polri terkait penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri, dan kami juga dulu sudah ada klarifikasi karena kalau kaitannya dengan ijazah palsu saudara Joko Widodo, saudara Bambang Trimulyono sedang mengajukan proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan oleh karenanya kami pernah meminta secara resmi kepada penyidik di Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri untuk menangguhkan proses penyidikan hingga mendapatkan keputusan perdata tentang gugatan yang diajukan oleh Bambang Trimulyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun saat itu penyidik menyatakan bahwa penyidikan tidak terkait ijazah palsu, tapi terkait penodaan agama akibat mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur. Namun ternyata di dalam proses persidangan materi utamanya masih berkaitan dengan ijazah palsu yang dianggap ya suatu kebohongan yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Jadi mubalahnya juga dianggap menyebarkan kebohongan sehingga menodai agama. Tapi yang perlu kami tegaskan melalui pernyataan bersama pada kesempatan kali ini adalah bahwa Gus Nur tidak pernah melakukan penodaan agama. Gus Nur juga tidak melakukan ya
delik sara atau menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Tetapi Gus Dur terakhir hanya dituntut karena mengedarkan kabar bohong. Konfirmasi bahwa Gus Dur tidak melakukan delik sara dan juga tidak melakukan penodaan agama ya terkonfirmasi dari tuntutan yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum, di mana jaksa tidak menuntut Gus Dur karena melakukan penodaan agama, tidak menuntut Gus Dur karena telah melakukan perbuatan sara berdasarkan undang-undang ITE, tetapi Gus Dur dituntut 10 tahun penjara yang merupakan tuntutan maksimum dalam pasal kabar bohong ini kan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, dalam kesempatan kali ini kami dengan sejumlah tokoh, advokat dan ulama Jabodetabek dan juga sudah disetujui beberapa nama dari sejumlah tokoh-tokoh di kota-kota di seluruh Indonesia nanti akan kami bacakan dan menyampaikan pandangan-pandangan dalam rangka menjelang putusan sidang Gus Dur di Pengadilan Negeri Surakarta yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Surakarta. Telah hadir bersama kita di sebelah kiri saya ada Ustadz Bukhari Muslim, nanti akan menampaikan pandangan-pandangan berkaitan bagaimana seharusnya sikap ulama dalam menghadapi ujian dakwah, termasuk bagaimana sikap ulama untuk memberikan dukungan dan pembelaan terhadap saudara kita Gus Nur. Kemudian juga ada Bang Aziz Januar, juga kita butuh pandangan nanti Bang Aziz tentang bagaimana kita membangun sinergi di tengah rejim yang semakin gemar melakukan kriminalisasi terhadap sejumlah ulama, aktivis dan seterusnya. Kita masih ingat yang ditangani Bang Aziz Januar ada Habib Muhammad Rizik Syihab yang hanya mengatakan alhamdulillah saya kabar sehat ya, kena pidana dituntut 6 tahun dan kemudian divonis 4 tahun dan terakhir berapa Bang Aziz ya? Udah keluar ya, mohon maaf ya. Yang belum tuh Bang Munarman. Ya, Bang Munarman dianggap melakukan tindak pidana terorisme juga ditangani oleh Bang Aziz Januar. Nanti kita juga akan dengarkan pandangan Bang Aziz. Juga di sini juga ada Bang Juju Purwantoro yang juga terlibat dalam penanganan kasus Ustadz Farid Ahmad Ubah, Ustadz Anung Alhamad dan Ustadz Ahmad Zain An-Najah. Sedianya nanti juga akan datang Bang Abdullah Al-Katiri yang juga ikut menangani, dan kita juga butuh pandangan-pandangan Bang Juju Purwantoro, karena mau tidak mau kita tidak bisa sendiri-sendiri, harus bersinergi. Karena yang dizalimi bukan hanya ulama dari satu organisasi saja, lintas organisasi, lintas pergerakan. Kalau dulu kita anggap yang dikerjai kan hanya orang-orang yang tidak dikenal. Sekarang sampai ulama sekelas Ustadz Farid Ahmad Ubah yang pernah diundang ke istana pun masih bisa dituduh melakukan teroris gitu loh. Ini yang miris ya. Kemudian nanti ada Bang Jalih Pitung dari sisi aktivis, bagaimana pandangan Bang Jalih yang juga pernah mengalami dikriminalisasi, dan juga nanti ada Ustadz Muhammad Salman, bagaimana sikap kita terhadap apa yang menimpa Gus Dur, juga terhadap tokoh-tokoh dan ulama-ulama yang lainnya. Dan terakhir nanti kita juga minta pandangan dari Ustadz Irwan Saifullah terhadap masalah ini juga. Nah, alhamdulillah, monggo Bang Abdullah Al-Katiri nanti juga kita minta pandangannya. Nah, kursi ada di depan nih Bang, satu lagi ya. Nanti juga kita kasih kesempatan masing-masing. Sebelum nanti di ujung kita akan melakukan pembacaan pernyataan bersama. Tadi pagi saya mendapatkan artikel yang menyentuh, ditulis oleh Ustadz Arif B. Iskandar. Beliau sampaikan sebuah hadis bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Ternyata ada peristiwa yang lebih daripada satu malam Lailatul Qadar. Apa itu? Yakni bersiap siaga menjaga ya diri agar tetap terjaga di benteng perbatasan dalam rangka jihad fi sabilillah. Luar biasa. Namun karena kita suasananya tidak jihad, tidak perang, ternyata kita juga bisa mendapatkan pahala layaknya jihad fi sabilillah. Apa itu? Yakni dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa yang zalim. Karena dikatakan di dalam hadis ya, Sayyidus Syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan seorang lelaki yang menyeru kepada penguasa zalim agar berbuat yang hak begitu, lalu dia meninggal karena seruan itu, maka dia statusnya Sayyidus Syuhada. Nah, karena itu di dalam suasana Ramadan ini, di tengah-tengah kita juga menjalankan aktivitas puasa, etika, sholat dan seterusnya, kita juga tidak meninggalkan satu amalan yang luar biasa dahsyat, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya amar ma'ruf nahi mungkar biasa, tapi
amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa agar tidak bertindak zalim, agar tidak mengeluarkan keputusan yang zalim kepada Gus Nur, dan bukan hanya kepada Gus Nur. Kalau tidak kita persiapkan diri untuk mengantisipasi, apa yang dialami Gus Nur juga bisa dialami oleh ulama, ustadz, dan aktivis lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kabar dari orang-orang fasik, maka periksalah. Nah, disinilah pentingnya kita selaku YouTuber atau aktivis sosial media ketika mendapat berita-berita yang di framing negatif dari orang-orang fasik yang tidak suka kepada aktivis, tidak suka kepada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka dengan pena kita, lisan kita, ya, kita harus hilangkan framing negatif tadi, dan kemudian kita bantu dengan pemberitaan yang memberikan dukungan positif. Termasuk saya memohon kepada seluruh YouTuber, aktivis sosial media untuk bisa ikut mendukung Gus Nur, karena selama ini di framing Gus Nur itu sebagai penista agama. Faktanya nggak ada, dan dalam tuntutan juga bukan dengan pasal penistaan agama. Tapi orang-orang yang berulang kali menyebut penistaan agama kan nggak bertanggung jawab itu, nggak pernah diminta pertanggungjawaban. Harusnya kan berarti Barreskrim mengedarkan kabar bohong, iya kan, menerbitkan keonaran juga begitu. Makanya saya selalu protes kalau ada ulama kita dalam tahap penyidikan dipamer-pamerin oleh penyidik, padahal belum tentu terbukti. Ustadz Farid Oqbah, Ustadz Anung Alamat kan dulu begitu, dikatakan teroris, dikatakan menggerakkan orang teroris dan seterusnya. Ternyata ujung-ujungnya hanya menyembunyikan informasi terorisme. Padahal di KUHP tidak ada satu pasal pun yang memerintahkan kepada penyidik saat melakukan penyidikan untuk mengekspos pasal-pasal itu. Harusnya penyidik bawa ke persidangan, terbukti di sanksi, nggak terbukti selesai. Kenapa? Karena ada asas presumption of innocence. Sekarang ini justru penyidikan itu dijadikan sarana kontestasi untuk memframing negatif para ulama, para aktivis yang baru kena kasus dugaan. Begitu divonis, nggak pernah itu ada dari Barreskrim. Misalkan dari Densus minta maaf, Bapak kaum muslimin saya minta maaf, ternyata Ustadz Farid Oqbah tidak terlibat terorisme, ternyata Haji Murarman tidak terlibat terorisme, hanya kena pasal menyembunyikan informasi terorisme. Ada nggak seperti itu? Kan nggak ada. Nah, disitulah peran dari media untuk bisa mengabarkannya tentang kondisi yang sesungguhnya. Pada kasus Ustadz Farid Oqbah itu juga terjadi pada Gus Nur. Karena itu kita memang butuh mendukung penuh melalui pernyataan bersama nanti. Dan Gus Nur pun juga sama. Di awal dianggap melakukan penodaan agama, dianggap menyebarkan delik sara, begitu. Ternyata tuntutannya hanya mengedarkan kabar bohong. Sementara objek kabar bohong itu kan ijazah palsu. Nah, sejak awal sampai nyaris putusan tanggal 18 April nanti, itu ijazah aslinya tidak pernah diperlihatkan di persidangan. Nah, itu kata kuncinya sebenarnya itu. Kalau ijazah aslinya ada diperlihatkan di persidangan, sebenarnya ya masih masuk akal lah. Ini faktanya ijazah asli itu tidak ada di persidangan. Dan ini yang kemudian membuat kita semua punya alasan untuk menuntut agar Gus Dur dibebaskan. Baik.